Si miskin. Dahulu, ia adalah seorang raja yang berasal dari kayangan, dan ia hidup menderita karena dikutuk oleh Dewa Indra. Kemudian, si miskin dan istrinya ditinggalkan di tempat yang jauh, dan keduanya dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap kali mereka mengemis di pasar, mereka selalu dipukuli dan diusir ke hutan. Oleh karena itu, kedua suami istri tersebut tinggal di hutan sembari memakan kayu dan buah-buahan. Selang beberapa waktu, istri si miskin pun hamil, yang kehamilannya menginjak usia 3 bulan. Kemudian, istrinya menangis karena sedang mengidam dan ingin memakan buah mangga yang ada di dalam taman raja. Wahai suamiku, sepertinya aku sedang mengidam. Bersediakah engkau mengambilkanku mangga yang ada di taman raja? Permintaan istrinya membuat suaminya merasa iba saat menyadari dirinya ketika menjadi raja tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang, ketika keadaan sudah memburuk, barulah ia ingin mempunyai anak. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Ayolah istriku, sepertinya kamu ingin membunuhku. Apa kamu tidak ingat tentang masa lalu kita? Jangankan meminta suatu benda, dekat dengan orang desa saja tidak bisa." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, dia menjadi semakin sedih dan menangis. Lalu suaminya pun berkata, "Diamlah istriku, janganlah engkau menangis. Izinkanlah aku pergi, wahai istriku, untuk mencarikan mangga itu untukmu. Jika aku telah mendapatkan buah mangga itu, maka akan aku berikan padamu." Kemudian, suaminya pergi ke pasar untuk mencari buah mangga itu. Setelah sampai di tempat penjual buah mangga, si miskin pun berhenti. Kemudian, pedagang buah mangga itu pun berkata, "Hei miskin, apa yang kamu cari ke sini?" Lalu, si miskin pun menjawab, "Kalau Tuan mempunyai rasa belas kasihan kepada saya yang miskin ini, saya ingin meminta makanan yang sudah dibuang itu." Lalu, si pedagang pun menjawab, "Kasihan sekali kau miskin. Kalau begitu, terimalah pemberianku ini." Lalu, banyak dari mereka yang memberikan si miskin buah, pakaian, dan makanan. Setelah sampai di hutan, si miskin memberikan semua hasil pemberian dari pedagang pasar, dan ia pun menceritakan semua peristiwa di pasar kepada istrinya. "Hei istriku, lihatlah apa yang kubawa. Ini semua pemberian orang-orang di pasar." Namun, istrinya menangis dan tidak mau makan. Wahai suamiku, bukan itu mangga yang aku inginkan. Aku ingin mangga yang ada di taman raja. Baiklah, apalah dayaku, akan kucarikan kamu mangga di taman raja. Kemudian, ia pergi menemui Maharaja Dewa Indra. Sesampainya ia di istana, si miskin pun memohon kepada Dewa Indra agar mau memberikannya buah mangga tersebut. Hahaha. Ada perlu apa kau ke sini, miskin? Wahai Dewa Indra, bantulah aku. Hahaha. Karena belas kasihanku padamu, akan kuberikan mangga itu padamu. Lalu, setelah melalui beberapa percakapan, seseorang mengambilkannya buah mangga itu dan memberikannya kepada si miskin. Lalu, si miskin pun sampai di rumahnya. Istrinya pun menyambut kedatangan suaminya dengan penuh tawa dan perasaan senang. Setelah beberapa bulan, tibalah pada saat yang baik dan waktu yang tepat. Pada malam hari ke-14 bulan purnama, pada saat itu pun, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan rupawan. Anak tersebut diberi nama Mara Karma, yang artinya anak dalam kesulitan. Siapa akan kau namai anak ini, suamiku? Akan kunamai dia Mara Karma. Kemudian, ia menggali tanah hingga ke dalam. Lalu, ia menemukan begitu banyak emas. Hei istriku, lihatlah aku menemukan emas.
Wah suamiku, mungkin emas ini kalau tidak kita belanjakan akan sampai ke anak cucu kita nanti. Iya istriku. Ia kemudian menjadi kaya dan memesan semua barang kebutuhannya seperti kendi, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Ketika dia kembali dari memesan barang, dia mandi dengan air jeruk nipis, mencium putranya dan berseru, Jika putra para dewa benar-benar ingin mencerahkan wajahmu, biarlah tanah di hutan ini menjadi tanah yang lengkap dengan kota, parit, dan istana-istana serta para menterinya. Permintaan itu diterima, dan si miskin pun kembali menjadi raja dan mengganti namanya menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya mengganti namanya menjadi Ratna Dewi, dan negara itu diberi nama Puspasari.